acara apa, kalau nggak penting-penting banget dia nggak mau. Tapi kalau gue ini kan seru nih, seru dikit gue ngikut. Gue tuh mikir gini, gimana caranya gue ngomong ke Kiki buat nyuruh dia belajar mobil tapi nggak nyinggung perasaan dia. Oh, apalagi sih ini, Kiki tuh cuma mau sembuh, nggak mau yang lain. Kiki tuh cuma mau sembuh, Kiki tuh cuma mau ketemu Saka. Kayaknya emang udah ada. Dia udah tahu kayaknya. Itu selama Kayaknya karena kan ya kalau kata orang zaman dulu ya 30 hari sebelum itu kan pasti udah ada tanda-tanda. Iya, Dan nah udah makanya mendekati hari makin itu udah jadi banyak yang ngerubungin Iya. gitu loh sih. Jadi Makanya anak kecil tuh nggak bakal mau sama yang lagi udah mendekati orang sakit. Jadi pokoknya dia tuh kayak udah nggak ngenalin Kiki lagi gitu loh. Iya. Saka ini Abin gitu. Kan dia belum bisa ngomong kan waktu itu. Terus apa? Dan dia itu rewel banget sih, gue gendong sini nak sama Bunda nak. Enggak. Pokoknya gitu minta gendong. Pokoknya dia tuh ada di gue videonya. Kalau mau gitu yang nangis yang sampai kayak gitu. Kalau dia takut emang di sekitaran Kiki. Bukan, itu di rumah loh. Oh, itu di rumah. Iya, gue lagi istirahat gantian sama mama. Gue pulang dulu lihat Saka loh, ke rumah ibu kan. Saka emang di rumah ibu kan. Itu dia sampai gue videoin dia nangis kayak gitu, kenapa anaknya? Kata gue, kita nggak tahu pula karena dia belum bisa ngomong apa perasaan dia, apa ini dia nggak bisa. Iya, jadi ya udahlah ya. Akhirnya kita disuruh ke Abdul Muluk, tapi nanti saya duluin ini si Kiki karena ini kan yang operasi urgen. Saya dia bilang gitu kan. Udah, jadi pas malam-malam itu sih dibawa ke UGD itu kan gelap ya. Ini mau operasi kedua dari Beliza ya. Nangis aja, Kiki kan merem ya. Tuh gue nangis aja di mobil, ya Allah apalagi ini, kenapa sih ini banget gitu loh. Gue kata gue kok gini banget ya. Itu ada kan yang gue video sampai gue megang rambut gue tuh. Iya benar, sambil nulis apa sih, pokoknya ada yang doa gue itu ya. Oh ini la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Itu gue dikasih tahu ibu, jadi udah kamu baca terus ini ya, jangan sampai putus kata ibu. Jadi gue pas Kiki operasi tuh gue baca itu terus nggak putus. Dah akhirnya gue nangis kan, ya Allah kenapa sih kok Manda dikasih ujian kayak gini banget sih, ya Allah Manda belum mau pisah sama Kiki sampai kayak gitu loh. Ya gimana, siapa sih yang nggak mikir kayak segitu jauhnya kan sis. Udah lah akhirnya sampai sana tuh yang itu kalau nggak salah malam Senin deh. Iya malam Senin dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk. Terus ternyata dapat kamarnya yang kayak gitu. Aduh kata gue mana ya ini kamarnya kayak gini lagi, tahan dulu ya ayah, orang sakit kanker semua dijadiin satu yang batuk-batuk iya barak gede. Iya yang emang salah kita juga sih, maksudnya BPJS-nya itu yang kelas 3 terus yang kelas 2. Jadi ya udahlah tahan dulu ya, semoga aja nanti habis operasi habis operasi nanti kita pindah kamar. Beneran dikasih kamar HCU sama dokter, kamar yang khusus ICU gitu loh. Tapi ini versi kamarnya gitu loh, kamar rawatnya. Ya udah, jadi itu dia puasa lagi sis. Jadi yang udah tuh loh nggak bayangkan udah abis banget badannya, mana abis pas yang udah operasi kan udah pindah nih di lu belum pernah jenguk kan ya. Ya jadi itu ruangannya tuh ada tiga hordeng gitu loh, ada 3 pasien gitu kasur. Nah pas yang operasi kedua ini kedua ini Kiki tuh minum susu tuh nanti keluar lagi dari drainnya. Nanti kapan-kapan darah yang keluar, nanti minum susu yang keluar, terus dia tuh bawaannya aus terus. Ya kata gue, aku pengen ini loh Ki, kata dia,
pengen jus melon. Sabar ya A, nanti kalau misalnya A udah sembuh kita beli jus melon yang banyak. Ya. Terus itu ini yang gue sedih banget itu ya, yang pas momen-momen ngebalikin badan dia. Sedih banget. Itu waktu udah ini udah Udah operasi. operasi kedua. Allah, Allah. Jadi kan sakit banget kan sis, panjang loh sis, lukanya Bekas. tuh segini nih ya, segini. Jadi dibongkar lagi kan, dijahit lagi. Terus bun, dan terakhir tuh dia manggil bunda terus, manggil gue bunda terus. Bun, pegel loh, ini sih balikin sih, balik miringin sih badan aku, dia bilang gitu. Ya ada yoyo sih yang bisa balikin badan itu cuma gua, yang lain tuh nggak bisa. Pasti nanti pernah sakit gitu ya. waktu tuh mbak gitu kan ya, enggak gitu, udahlah manda aja. Karena seneng sama sedih ya. Terus pas lagi momen ngebalikin badan tuh gue meluk dia erat banget, dia juga gitu. Kayaknya kita orang tuh yang emang kita tuh sama-sama kangen momen kayak gini, bukan virasi, kita tuh sama-sama kangen loh momen kayak gini gitu. Biasanya kita tuh kayak Berdua, mana sih gitu. berdua. Kalau udah tidur tuh kita nobar, dia mangku gitu kan, gue tidur di sini, dia nonton nobar gitu. Terus jadi pernah kayak sesekali tuh yang gue habis ngebalik dia gitu kan, ngebalik badan dia, terus dia tuh yang gue mau gini ditahan sama dia Biar melukin lo. itu yang bikin nangis terus itu. Belum bisa move on sampai sekarang. Kan lo emang udah belasan tahun sih sama dia sih. Jadi kalau dia bukan orang yang baik mungkin gue cepet ya bu. Dia tuh baik banget, dia tuh menantu yang baik. Waktu ayah jantung itu dia siaga bukan main buat ayah, buat orang-orang, buat saudara dia. Kalau apapun, misalnya kayak saudara belakang rumah sakit, di samping rumah sakit, itu dia pasang Dia badan. care banget sih. Makanya Gue juga waktu sering minta tolong sama dia kan dia cepet banget loh, langsung tetep jadi. kadang gue yang misalnya kayak orang gitu ya minta, dia cerita ada orang ini, udah ngapain lah, nggak usah, kasihan loh, dia masih kayak gitu. Pernah ya apa ya ngebalikin kayak gitu juga kan. Aduh, ini roti gini, dia nyium kening gue sempetnya loh, maksud gue kayak berarti kan dia kangen loh, maksudnya kangen momen-momen sehat lagi. Iya. Yang bisa setiap kapanpun dia nyium kening gue. Ya biasanya kan kayak emang curi-curi gitu kalian ya. iya curi-curi gitu. Gue langsung gue sempetnya, tapi dia ya karena posisi sakit kan nggak bisa bercanda gitu kan, jadi gue ya biasa aja gitu. Habis itu gue usap-usap. Pokoknya lo semua yang ngeladenin dia Iya, ya. gua kan Menurut dia semua orang ngeladenin dia nggak salah. iya, jadi kan ada temen dia yang mau akad nikah. Gue bilang gini, gimana ya besok sih ini akad nikah, kata gue. Ya jangan di cancel, teman dia sekantor. Ya yang nikah ini di Make up kelurahan. sama lo. Nggak mungkin kan, jangan cancel, nggak enak, dia bilang gitu. Udah nggak apa-apa, kamu nginep di tempat ibu aja, nanti yang nemenin aku mama sama mbak gitu. Nggak apa-apa ya, iya. Nah udah kan, jadi ada sampai klien gue, jadi kan ada selain yang akad nikah ada klien yang pengen banget makeup sama gue. Sampai gue bilang mau nggak nyamperin ke acara ini di bambu apa, Bambu kuning. bukan, di mana tempat deket rumah gue tuh tempat makan yang ada dusun bambu ya, Pramuka ya. bukan, di W Halim. Oh, yang Dusun bambu nggak sih? Dusun bambu. Iya. Ya pokoknya itulah.
Jadi dia tuh sampai nyamperin gua karena akadnya di situ kan. Sampai nyamperin gua, dia yang jadi saksi. Dia sampai yang meninggal tuh dia nge-DM gua kan, yang gue pernah posting itu loh. Dia bilang, iya kan mama bilang udah aku Kiki abis. Gue tau banget kalau Kiki tuh ausan banget sih waktu itu. Jadi sampai yang akad udah nih, pikir gue kan. Nah sambil nunggu akad, Bil temenin aku ke Abdul Muluk yuk, kita beli aqua botol yang dusan. Itu gue sok strong banget gue bawa lah. Lebayin kalau aqua gelas oke lah, itu aqua botol sis 2 kali lipat. Lu yang bawa. Jadi gue yang bawa, tapi gue aduh gak kuat. Bil suruh siapa ya, ada kayak OB gitu, Mas tolong sih Mas bantuin, bisa nggak Mas ke dalam, gue ini buat suami saya gitu kan. Oh yaudah Mbak nggak apa-apa. Dibawain, terus ternyata pas gue datang dia lagi bersihin luka, udah nanahan sis luka, sis dipencet kayak gini kan sama perawat itu, diginiin keluar nanah. Allah kata gue. Terus udah kan, kamu masih dia bilang masih lama kata dia. Enggak sih, abis ini aku kesana lagi ya dia bilang. Aku kesana lagi touch up si Sela bentar, habis itu aku sini lagi kata gue gitu kan. Nah ya udah, hati ya gitu. Ya udah gue langsung cus. Terus pas di jalan gue tuh disuruh ambil hasil lab. Gue foto lah, gue kasih pas di jalan itu, gue kasih tahu ke sepupu Kiki yang dokter, si Ocha itu adik sepupu. Lu jangan apa namanya, kan dia yang bisa baca, gue kan nggak ngerti kan. Terus sampai gue telepon, apa Ca, kasih tahu yuk, ayo jangan down ya, dia bilang gitu. Ya yuk, itu tuh jadi tumor kaki itu udah tumor ganas, dia bilang kayak gitu. Terus dan kankernya itu kanker udah stadium berapa, dia bilang pokoknya udah parah. Dan gue di situ nangis aja, ya Allah kata gue, apalagi sih ini, gue belum kelar sedih yang kemarin kata gue gitu kan. Gue nangis pokoknya. Gue sampai di parkiran dah gue redain dulu karena nggak enak kan ketemu klien tuh. Gue redain, terus udah gue touch up, dia ganti baju segala macem. Terus akhirnya udah kelar. Pas gue pamit pulang tuh Sela, karena Sela nih kenal deket loh, kenal deket sama Kiki, tahu banget baik-baiknya Kiki tuh gimana gitu. Terus akhirnya Sel, aku langsung ya Sel, aku mau ke tempat, aku mau jagain Pak Kiki dulu. Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Sambil itu Mbak titip salamnya. Pas dia sambil doa tuh gue nangis di situ. Gue sambil dudukan gue nangis. Minta doanya ya Sel, kata gue gitu kan. Minta doanya ya Sel, supaya iya Mbak Manda salamnya buat Pak Kiki gitu-gitu. Dah akhirnya gue langsung gue pulang ke rumah dulu. Gue kan nggak enak ya minta anterin ini gue pulang ke rumah dulu, gue ganti baju, baru gue ke rumah sakit lagi. Nah itulah yang gue itu bukannya yang gue pulang terus sorenya dia mau buka infus di sini karena kan dia mau operasi ketiga kan. Buka ini di sini ke ICU. Ke ICU itu dia udah yang diem, dia tuh hari itu sore itu dia anteng, nggak cerewet. Siapa itu? Kiki ya. Anteng biasanya kan enggak, tapi sebelumnya emang dia kan bawelnya tuh bawel minta balik sana balik sini karena pegel loh. Itu ini dia tuh udah bengkak sis karena kalau udah tiduran memar terus. Iya, jadi nah di lelahnya ada pacar adik sepupu gua namanya Haikal. Jadi tiba-tiba dong dia ngejenguk Kiki. Gue kaget banget loh, maksudnya baru sekali kayaknya gue ketemu Haikal itu. Dan tiba-tiba dia ngobrol, besoknya dia nyaranin kan dia tuh sama om dia jenguk. Terus om dia ini bilang ini harusnya pakai kasur angin, dia bilang gitu, kasur yang jendol-jendol gitu loh sih. Jadi kan dia ada sela-sela angin. Harusnya pakai kasur itu. Terus udah kan pokoknya pulang lah dia orang dia sama omnya. Haikal itu sama omnya ke situ. Dan gue kaget, ya Allah orang ini sampai mau jenguk loh. Gue rasa itu balas
besoknya dia ngirimin kasur. Gue nanya, Kal di mana ya kan nyari kasur itu, ayo bingung nyarinya di mana. Om Haikal tahu nggak kan yang paham rumah sakit. Om Haikal itu yang biasa nganter-nganter jenazah. Jadi apa namanya, oh ya udah yuk, udah nggak usah dipikirin, pokoknya besok nanti diantar lah sama Om Haikal kasurnya. Dikasih dong sama dia. Dari situ mungkin karena itu juga ya Kiki jadi anteng. Jadi Kiki tuh tiduran gini aja, ditimpa bantal nggak gitu. pengep ya. Iya, nyender aja dia gini aja. Naik ke atas jadi tidur. Tidur tuh enak banget gitu loh. Nyenyak gitu. Kayak Gua biasa. Terus sore itu tuh rame, dia pulang dari ICU itu dia sempet yang dijengukin sama dokter Risa kan. Nah pas dijenguk dokter Risa tuh gua lagi gupek disuruh ke ICU ini, jadi ketemu dia bentar doang, mama doang yang lama ketemu gitu. Sampai di dokter Risa tuh sampai bantuin mindahin Kiki loh. Ya Allah kata gua, cuma bentar doang itu juga udah. Nah sore itu tuh rame yang dateng. Ya Allah kata gua, apa ini feeling tah. Jadi yang sini ya datang, Adam datang, Haris datang, Tante Eli datang, semua emak-emak Ngejenguk. iya, kakak-kakaknya mama tuh ngejenguk. Terus gue merinding sih. Merinding. Iya, jadi yang kayak bener-bener, tapi emang om suaminya Tante Eli itu kan emang orang maksudnya yang bisa ngelihat gitu. Dia udah feeling kalau Kiki itu udah nggak ini lagi. Gitu. Tapi Tante Eli baru ceritanya pas Kiki udah nggak ada. Iya katanya Kiki tuh udah nggak di Kiki lagi gitu. Udah banyak yang jemput. Semuanya udah banyak di sekeliling tuh, udah banyak yang jemput dibilang gitu. Nah emang pas lagi karena lagi rame, pikir gue Manda numpang pangku situ di Tante Eli tuh kan, emang gue deket sama dia. Manda pengen merem bentar aja tuh karena ngeliat dia anteng kan. Ya udah rame orang juga yang ngeladenin, jadi ya udah sini udah tidur. Nah dan yang gue perhatiin itu darah di drain dia, gue hitung banget per setengah jam itu penuh di botol infus itu. Dan itu tuh ya sis ya, itu kan harusnya yang keluar itu kan kotoran. Makanya itu mau dioperasi, mau diangkat pankreasnya kata dokter. Jadi udah akhirnya gue buangin tiap setengah jam itu darah. Dan dia ngomong gini, maaf ya kalau aku nih ngerepotin kamu terus. Buangin pipis aku, gantiin pampers aku, buangin darah aku. Gue bilang enggak, makanya enggak apa-apa. Gue bilang ini udah tugas aku, tugas seorang istri yang nemenin dari kamu sehat sampai kamu sakit. Gue bilang gitu. Makanya tapi itu gue nahan nangis sih, ngomong itu gue nahan nangis biar Kiki tahu kuat. Makanya kamu sembuh ya, sehat lagi, kita bertiga lagi kata gue. Terus gue sambil buang darah dia tuh gue nangis di kamar mandi. Tapi ada kejanggalan nggak sih ya, setelah ada sesuatu yang ngeganjel yang Apa? ke Kiki yang membuat gue kayak masih ada hutang gitu, atau memang sudah lega, udah lo serahin semuanya untuk gue yang gue seselin itu sih cuma pas dia, jadi gini, itu sore ya gue buangin darah dia, jadi pas udah pada pulang kan dia puasa lagi. Ya Allah, dia tuh udah nggak ada daya lagi gitu, nggak ada tenaga. Gue kalau inget sedih banget. ya lemes banget karena puasa terus. Dikasih teh, yang paling terakhir dia minta jus melon, tapi nggak mungkin jus melon. Kalau air kelapa udah kita orang kasih air dugan gitu. Dia pengen air dugan karena dia baru minum sis, ibarat gue makan cendol ini minum keluar.
Jadi emang udah kayak nggak apa ya, nggak ada, aduh ngerti gua. Tapi Jadi alhamdulillah ya sis ya, setelah Kiki meninggal itu banyak yang sayang sama Masaka, yang ngelindungin Masaka. kayak gue Emang ada hikmah dari semua kejadian ya kan. iya jadi jadi waktu yang gue seselin itu, dia tuh lo bayangin ya, kita mulut kering puasa aja kita masih bisa, ini basah ya, kita ngejilat nih bibir kita basah. Nah dia ngejilat bibir dia sendiri udah nggak bisa, nggak ada basah-basah lagi sis. Itu ya Allah, andai gue tahu lo pagi ini, kata gue, tadi malam gue kasih air minum yang banyak, gue nggak akan ngebiarin lo kehausan. Itu sih yang gue seselin, gue sampai curi-curi sama, gue kan takut takut maksudnya udah jangan dikasih lagi, ndak dia tuh harus puasa atau mama. Tapi lo ngeliat dia kering. Iya sampai mama kan tidur, Nah, gue curi-curi, bun haus bun haus. Dia manggil lagi bun, gue kan tidur ayam banget, gue yang saat malam itu gue ngantuk banget sih malam itu. tapi Cuma gue bisa nggak mood, tidur. bukan nggak bisa, gue malah ngantuk banget. Gue tuh pengen nggak tidur gitu, jangan tidur jangan, tapi gue tuh masih tetap ketiduran. Gue dibangunin dia sampai kayak gini, bun haus gue nggak pernah cerita ke siapa-siapa sedetail ini gitu. Baru di sini doang gue pendam sendiri keluarin semuanya. sis, keluarin. Jangan dipendam. Terus udah kan, apa besoknya itu dia yang udah nafasnya udah yang sampai kayak gitu loh sih. Udah yang pas diperiksa suster-suster pun, dokter-dokter yang jaga mau ngecek apa sih ini, HB. bukan nadi itu apa sih, tensi itu aja udah nggak kebaca lagi karena udah Lemes. lemah banget. Dan pas dicek, dan kebetulan Pagi perawat-perawat itu ya. di situ tuh nggak tahu loh pada kemana. Gue tuh kesel banget. Pas pagi-pagi dia mau dibawa operasi ke ICU itu ya, jadi ICU bentar ya pak, ICU-nya lagi disiapin dia bilang gitu kan, soalnya penuh. Dah lagi nunggu itu, enggak itu setelah Kiki diperiksa kan, dicek kayak ngecek saturasi itu loh sis, yang di jempol itu em, gula darahnya tuh cuma 33. Gula darahnya Badannya udah udah nggak ada kuning isi. badannya udah kuning. Tapi emang mungkin emang udah kena juga sih. Biar dia bersih. Iya Allah tuh nggak bersihin badan dia. iya makanya emang benar-benar kata si Bella temen gue pun, dia ngomong, mbak emang Kiki itu disuruh ngebersihin. iya. Terus juga kalau misalnya Kak Kiki sampai dia tutup usia cuma bisa minum air putih, berarti emang rezeki dari Allah untuk dia tuh cuma air putih. Ya udah mbak, kata Bella, mbak Manda harus ikhlas ya, nggak apa-apa nangis aja kalau mau ditangisin, jadi harus ikhlas ya mbak gitu. Terus dah pas yang si Anur itu masih bawain gue nasi uduk buat gue sarapan, tiba-tiba pas dia masuk Kiki tuh udah apa sih, kalau nggak sadar diri gitu loh. Bukan bangun dia tuh Dalam masih. iya dari nafasnya tuh udah terengah-engah gitu loh. Nah terus udah mau diapain sih yang pakai jantung itu ya, apa sih pokoknya yang itulah ya, detak jantung itu.
atau pemacu jantung. Iya, pemacu jantung itu udah mau dipasang, dia masih nggak ini. Kayak alat pemacu jantung baru mau, cuma dia dicek dulu kan jantung dia kan pakai ini diikat gitu loh sih, pokoknya gitulah ya. Terus eh, dipanggil lah, dia tuh dipanggil nggak ngerespon kan, nggak notice. Terus giliran dipanggil sama dokter Yusnya gini, gue lihat banget mata dia tuh yang tadi kayak langsung nengok ke dokter Yusnya, dia tahu dokter Yus di mana, langsung gini, terus dia merem lagi. Gue yang ya maksud gue kaget loh gue. Ya Allah, kata gue Gak pernah ngeliat orang yang sedang itu sampai sakratul iya gitu kan. dia tuh yang udah, nah pas udah yang dia apa namanya udah nggak sadarkan diri, udah parah banget ya nggak sadarkan diri itu, ibu istrinya ya didampingin ya bu ya, ya udah jadi gue di samping dia, mama mama mbak ini gue di sini kan, ya ini apa namanya apa sih bahasanya kalau ngedampingin, bukan ngedampingin apa sih, kayak Mandu. ngebimbing, iya Membantu. ngebimbing baca, Untuk melepas. baca ya Allah kata gue jangan sekarang sih, kata gue jangan sekarang sih, gue malah nggak gua tun oh dituntun mereka mungkin nuntun ya, tapi gue nggak, bukan nuntun, malah bisikin dia jangan sekarang sih, jangan tinggalin aku sekarang, jangan tinggalin aku sekarang, ingat ada aku masakan bilang gitu, nanti aku masak gimana kalau nggak ada kamu, begitu. Terus nah pas itu gue ngelihat momen dia kan udah pakai oksigen, tapi gue ngelihat mulut dia tuh kayak yang ngomong, dia ngomong, mungkin dia ngikutin tuntunan mama ya, dia langsung ngomong apa kita langsung ya Melepas. Allah. Wah, baru itu gue ngeliat sekarang tuh mau suami gue sendiri. Gue langsung teriak gue, ayo Allah, gue sampai di ruangan itu kan ada di ujung ada pasien juga, sampai keluarga pasien itu dari gua, mbak jangan teriak, dia bilang gitu, itu nanti dia susah perginya, dia bilang gitu, doain mbak, istighfar, doain, dia bilang gitu. Ya gak mau, gue bilang jangan tinggalin, jangan pergi ya Allah, kata gue. Terus mana Saka juga belum datang, aduh kata gue telepon orang rumah kan, ini udah gue hubungin ibu, bawa Saka, bu bawa Saka, kata gue. Terus iya ndak nih ibu siap-siap dulu, belum datang juga, ini pas Kiki udah meninggal, bu Kiki udah nggak ada, maafin ibu dong. Maafin sih, sudah flashback lu. terus terus si Saka digendong mbak tuh selama Kiki pergi, waktu Kiki pergi gitu kan, dia nangis yang nangis aja gitu, pas Saka dateng teriak mbak tuh yang Saka mana sebelum langsung diangkat Saka, diangkat terus
disuruh cium abinya. Gue nangis aja, ya Allah, kayak gue mimpi apa gue ini beneran gak sih gue kayak gitu. Saking gue Kiki udah pergi, oh tau lagi gue. Ah, segitu struggle-nya gue berbulan-bulan terakhir sama Kiki gitu. Dan gue tuh ya itu ya kuasa Allah ya yang gue apa ya ambil ya, maksudnya itu yang gue selama Kiki sakit tuh bener-bener yang gue tuh nggak pernah, gue tuh kalau begadang gitu ya pasti sakit. Gue tuh kayak bener-bener dikasih Allah ya, kekuatan dari Allah ya. Jadi gue ngejagain Kiki selama hampir sebulan ya di rumah sakit. Itu nggak ada yang kayak paling kayak waktu di Beleza gue kecapean kurang tidur, jadi gue tuh yang sempet pilek batuk, nggak ketularan siapa-siapa karena gue kan di situ. Iya di situ nggak ada siapa-siapa yang batuk pilek, cuma gue doang. Gue sampai dipakai masker ya kata Kiki kan, soalnya habis operasi ini nggak boleh batuk gitu. Ya gue sampai gue pakai masker, gue takut dia kenapa-kenapa kan, karena kan kalau kita batuk kan perut kita sakit kencang kan. Jadi ya udah, Allah kata gue selama ngejagain Kiki ya gue kan flashback lagi ya pas Kiki meninggal itu. Terus pas Kiki masih di depan gue diselimutin kain gitu kan, sambil nangis, sampai nggak bisa nangis lagi ya, sampai yang cuma bisa tinggalin aku. Terus tapi dalam hati gue yang udah yang sebenarnya ikhlas, cuma kayak gimana ya, antara ikhlas nggak ikhlas gitu sih gimana gitu kan. Gue ikhlas biar dia nggak sakit lagi, cuma untuk kedepannya gue bisa nggak gue nih tanpa elu. Terus ya gue senengnya gue bisa bener-bener ya Allah Pak, semoga kamu seneng ya, maksudnya pergi dengan tenang gitu loh, karena gue selama kamu sakit aku apa ya, maksudnya itu yang kayak gimana sih, ini loh lo semoga kamu lihat bakti aku gitu. Gue tuh juga sampai yang pas udah dikafanin dibawa ke rumah kan waktu masih di Manda kata kata Abah nanti mau Dikafanin di rumah sakit. nggak di sementara. Ininya kan diikat dulu karena Kiki tuh pas meninggal tuh ininya kebuka jadi ditutup diikat kan. Nanti mau mandiin Kiki, mau Mbak Manda mau ikut gitu. Gue tuh kayak ngerasa nggak, gue harus melepas suami gue juga dengan bakti gue pokoknya sampai dia masuk ke liang kubur, liang lahat gitu gue. Jadi pas nangis kan udah nangis dimandiin kan, gue masuk, gue cewek sendiri karena yang katanya kan yang nyebokin harus istrinya kan kalau udah punya istri. Udah gue cebokin dia sampai bersih dan gak ada kotoran sama sekali, udah bersih. Dan lo tau gak sih waktu gue di rumah sakit ya waktu dia meninggal kan gue nyium dia berkali-kali ya sis, nggak bau sis, sis. Padahal dia tuh nggak pernah mandi, cuma paling gue lap pakai tisu basah aja biar wangi gitu kan, biar bersih, karena biar muka dia bersih gitu. Wanginya tuh wangi bunga, iya, dan wangi bunga gitu. Gue nggak tahu ini wangi dari mana. Gue ceritakan sama Mbak Ndes itu, iya ya Allah Mbak itu tuh bunga, wangi bunga kasturi, dibilang kayak gitu kan. Iya tambah iya, ih nggak bau sama sekali. Gue tuh takjub sih ya, maksudnya lo bayangin dari
hampir sebulan loh nggak mandi, dan pas meninggal wangi. Dan pas udah dikafanin ya kan disuruh cium satu-satu, dia ganteng banget sih, senyum bersih, senyum nggak senyum itu ya maksudnya yang gitu tenang gitu dia. Gue yang mikir kayak mana gue ini ke depan, bisa nggak ya gue ini seorang Akhirnya setelah 1 tahun melewati itu apa yang lo rasain? ya. Ya alhamdulillah sih, cuma gue tuh kayak Kehilangan teman. terus kayak yang apa ya, selalu berusaha buat kuat, buat nampilin sisi gue nggak apa-apa, nggak apa-apa gue kuat, padahal gue tuh orang nggak tahu lemah banget tahu temen, padahal orang nggak tahu gue tuh gimana capeknya, terus yang butuh sandaran, kayak butuh support. Ya Ti, semangat ya make upnya, biasanya ada yang nyemangatin, ini nggak ada. Ya itulah maksudnya mungkin itu eh apa, udah Kiki udah nggak ada, udah sekarang ke saya aja, mungkin kayak gitu ya tanda Allah. Cuma ya kadang tetap aja ya namanya kita kan manusia tuh kayak butuh wujud, wujud manusia dalam wujud manusianya gitu. Terus ya udah kadang ya ternyata alhamdulillah sih selama hampir setahun ini tuh yang aku tuh nunjukin maksudnya ya lo bisa kok, lo bisa ngerawat Saka sendirian, lo masih punya gua walaupun Kiki udah gua ambil, tapi nggak sih. Ya udahlah ya, begitulah akhir. Tapi setelah itu gue lihat lo, menurut gue lo kuat banget sih, strong banget jalanin, walaupun pastilah ada tunduknya, ada rendahnya, ada tangisnya, cuma depan orang lo strong, strong. Makanya ini jadi inspirasi gue sih lo sekarang. Ini jadi inspirasi gue untuk selalu kuat. Yang pasti siap pesan gua kalau selagi kita masih punya pasangan itu disyukuri aja, selagi pasangan kita itu masih Juga. di masih lurus ya, di jalan Allah tuh masih lurus gitu. Kan kehilangan banget si bucin lo kan sama Bucin gue aku tuh sampai Kiki tuh masuk ke mimpi gua, karena cuman lo mau bilang, hah, pandai, cuma bilang itu. Walaupun ya nggak, gua nggak tahu tiba-tiba dia ada dalam mimpi gua dan itu dalam posisi lama sih. Gue yang dia ngomong kayak gitu, mukanya gimana? senyum, dia ganteng banget senyum. Yang kata gua, dia pakai mobil BMW putih, itu BMW keren dia banget. Bukan, putih, ganteng. BMW-nya BMW bagus yang terbaru. Itu ganteng banget dia. Gue mau titip mata ya. Sama maksudnya. Ya Ki. pokoknya buat yang masih punya pasangan hidup yang masih lengkap anggota keluarganya, benar-benar harus disyukuri, dihargai, karena kita nggak tahu umur umur orang itu selama apa. Intinya kayak almarhum aja, gue pun sebagai istrinya yang paling deket sama dia nggak nyangka gitu kan, di umur dia yang ke 30 tahun udah dijemput sama Allah. Terus juga pokoknya kalau suami kita tuh masih normal gitu ya, nggak melenceng,
mau semarah gimana pun dia, mau gimana kelakuan jeleknya, tetap kita harus nurut, harus ngehargain, harus bersyukur gitu loh ya. Karena gini loh, kan tiap orang itu ada baik buruknya ya. Jadi kayak gue nih, selama almarhum ada tuh ya pasti ya emang dia baik banget. Cuma kita namanya manusia kan ada nggak nggak Bisa bagusnya, juga. ada nggak baiknya. Nah yang nggak baik yang bikin kesel itu ya udah kesel-kesel aja gitu loh, jangan yang dimasukin hati sampai gue nggak mau lagi misalnya kayak gitu kan, kenal lu, atau sampai bilang cerai padahal ya masalah kecil gitu. Kecuali kalau masalah tuh yang udah selingkuh, yang udah bohong, atau suami nih melenceng kemana kelakuannya gitu kan, udah nggak normal lagi, nah itu baru jangan diikutin. Wajib sih kita ya nentangnya gitu kan kayaknya, karena kita juga harus mikirin keselamatan diri kita kalau suami udah kayak gitu. Cuma kalau gila, kalau makanya gue bilang ini ya, ada temen yang bilang nggak mungkin ini loh, Allah Allah mengambil sesuatu dari kamu, mungkin dia bakal ngasih yang lebih baik gitu. Cuma gue kadang mikir gini ya, dengan keegoisan gue mungkin ya, ya Allah, mau dikasih yang lebih baik gimana lagi, ini tuh udah yang paling baik gitu loh ya nggak sih, ngerti kan maksud gue. Tapi kan lo tahu yang Iya iya, makanya gue dengan keegoisan lo nggak gue tahu sendiri. ke depannya gimana. Jadi ya menurut gue itu ya udah, kalau kalau kita ingat baik-baiknya emang udah yang paling baik gitu kan, udah yang terbaik lah gitu, udah yang Versi dia tuh lo. versi gua udah yang bapak able banget ya kan, Suami able banget. suami able banget, penyayang, terus dia bertanggung jawab orangnya, dan masih banyak lagi lah kebaikan dia yang lain gitu kan. Cuma ya udah, jadi gue tuh kadang ya Allah gitu, kadang ya namanya gue manusia ya, gak munafik, gue tuh yang masih kayak ya lo tau sendiri kan liat postingan gue, ya Allah kangen gitu gitu. Cuma ya udah, yang bikin sedih tuh memorinya aja gitu. Kalau untuk ikhlas ya insya Allah sih gue udah ikhlas. Ada pikiran udah terbesit belum? Enggak, Belum. Masih lama. gue tuh sekarang yang gue pikirin tuh cuma pengen Saka. buat masa depan Saka aja udah. Itulah ya kalau udah jadi mama ya, dan cewek ya. Kalau cewek tuh ya udah, apalagi kayak mungkin kalau pisahnya nggak baik-baik gue bisa cepet move onnya sih. Cuma ini pisahnya lagi sayang-sayangnya, lagi senang-senangnya punya bayi, lagi bahagia-bahagianya, tau tuh dipisahin gitu kan ya. Jadi gimana move onnya sih sis? Ya mungkin kayak gue, makanya ya gue tuh semenjak meninggal tuh yang bener-bener kayak yang gue mau ngikutin alurnya Allah aja gitu. Kayak planning gue pengen yang lo tau kan, planning gue yang deket rumah gue. Cuma gue kayak yang ya udahlah, kalau emang nggak itu buat gue ya itu bakal buat gue. Kalau emang dipermudah gitu ya. Kalau emang gue mau berusaha ngumpulin duit gimana pun, kalau itu bukan rezeki gue ya gak bakal. Ya udah, sekarang gue tuh sepasrah itu sih gue. Kayak misalnya waktu Kiki ninggal, rezeki baru kenal tiba-tiba kayak gitu, ndak ini buat apa gitu kan. Teman-teman saudara-saudara tuh yang ya Allah kata gue, ini kamu pergi tuh malah rezeki buat kita orang tuh malah masih tetap, maksudnya kamu pergi itu membawa kesedihan tapi juga dan memberikan kebahagiaan lagi. Iya buat kita orang gitu loh, nggak yang ninggalin gitu aja gitu, karena pergi dengan baik. Terus juga kayak yang kamu pergi tuh nggak yang malah Allah ngejamin kita orang gitu loh, kamu pergi gitu. Jadi tuh yang gue, nah makanya gue tuh yang pas yang lagi aduh kayak mana ya ini ya, kata gue Kiki udah nggak ada yang nafkahin lagi gitu kan.
terus gue harus menafkahi Saka dan diri gue sendiri, seorang diri gitu kan. Tapi ya udah, gue tuh kadang yang gue lamunin itu sih setiap, tapi gue kadang mikir lagi, ya udahlah, anak yatim itu biar Allah yang gue pokoknya gue yakin aja sama Allah rezekinya. rezeki gue dan Saka rezeki janda nih dan anak yatim ini biar Allah aja yang jamin. Yang gue yakinin itu sih sekarang, udah pokoknya gue pasrahin aja sama Allah. Udah ya, udah Dah. lega, udah lega. Ya gitu guys, gue udah nggak bisa dengan suara besar lagi ya. Udah Itu pada tadi mellow. udah naik turun mood gue hari ini. Makasih Manda atas ceritanya Manda hari ini yang semuanya terungkap, dan kalau kamu penasaran wajib tonton ini karena ceritanya detail banget dan gue saksinya memang itu yang terjadi. Jadi untuk ya maklumin kalau memang dia bucin banget guys sama almarhum guys. Jangankan Sebucin dia, itu ya. iya, jangankan dia setiap hari bareng, orang-orang yang tahu Kiki ya, yang kenal sama Kiki, yang dekat sama Kiki aja yang nggak tiap hari ketemu itu ngerasa kehilangan kok. Apalagi dia, iya kan? Karena memang almarhum tuh baik banget orangnya, baik banget guys, beneran. Gue saksinya dia baik banget orangnya dan ramah. Gue bisa welcome sama semua keluarganya ya. Tiba-tiba nongol udah Karena kayak emang hilang. dan karena emang lo tuh orangnya kan asik gitu loh, jadi cocok sama keluarganya mama. Lo kan orangnya apa ya, pembawaannya sih emang gitu, jadi cocok ketemu gue pikir sama tuh dulu keluarga. ketemu Kiki itu dia yang cool, nggak mau yang susah senyum Ya, segala macam. dia emang gitu. Iya, Kalau tapi orang belum kenal. iya benar, tapi pas sudah kenal walaupun agak jayus ya, tapi dia lucu sih. Itu yang gue bilang, dia apa sih itu cowok Iya, garing banget. iya benar. Itu Kadang dia muka serius tapi bercanda kan. itu yang memikat. Muka serius tapi bercanda. Ini bingung, Bapak Kiki ini bercanda apa serius kadang. Ya kan, bener kan. Ya sih. Ya sis ya, semoga lo sama Saka gue yakin kuat. Banyak orang yang sayang sama lo termasuk gue. Oke sis ya. Ya, insya Allah selalu kuat. Makasih ceritanya hari ini udah membuat Ya, jangan nangis lagi. Dari kemarin konten gue ketawa terus sih. Baru ini konten gue menangis Berderai air mata. sampai berderai, bukan mata merah lagi. Karena emang bener cerita yang Manda bilang tadi itu ceritanya semua relate banget yang gue lihat juga secara langsung gitu. Dan gue juga nggak pernah nyangka ya, namanya itu rahasia Allah itu tadi. Iya. Nggak, yang dulu gue mikirnya nanti gue nikah umur sekian, nanti gue punya studio make up gini. Tapi ternyata dikasih ujian segini, nggak bisa ngomong lagi gue. Terus impian terbesar lo apa tuh setelah ini? gue pengen ada deh pokoknya, Lihat adalah aja pokoknya nanti ya. lihat aja nanti. Oke, Insya Allah diijabah itu aja semua. dulu ya konten kita hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih juga untuk Amanda lagi udah mau datang ke Loksal. Semoga cerita ini Menjadi gue sih inspirasi. pengennya menginspirasi semua pasangan ya, semua pasangan dan semua wanita-wanita tangguh ya, karena wanita memang strong. Woman support woman itu tema kita hari ini, dan dalam episode basa-basi ini gue juga akan memanggil, setelah Manda nanti akan memanggil teman-teman gue yang satu circle juga yang lainnya. Jadi woman strong. Support woman ini bakal berlanjut ya. Insya Allah ya. Kayaknya sih ya, harus dilanjutin sih. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk Loksal Project.
dan juga jangan lupa follow Manda. Ya, itu aja ya guys ya, tolong di subscribe juga YouTube channel ini. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.